Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Abdul Basit, Motor 220203. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sambungan pada mata kuliah Rekayasa Kendaraan Bermotor. Pengertian sambungan: mesin atau konstruksi terdiri dari beberapa, yang mana bagian yang satu dengan yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan suku bagian tersebut adalah dengan cara memilih sambungan. Sambungan dalam kata arti adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan suatu cara tertentu. Macam-macam sambungan. Sambungan terdiri menjadi dua, yaitu sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Yang pertama, sambungan tetap. Sambungan tetap yaitu sambungan yang dapat dilepas dengan cara merusaknya. Contohnya, sambungan keling dan sambungan las. Yang berikutnya, sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap yaitu sambungan yang dapat kita lepas dan dapat kita bongkar tanpa merusak. Contohnya, sambungan pasak, sambungan pena, dan sambungan ulir. Macam-macam jenis pengelasan. Yang pertama, las busur. Las busur adalah sebuah teknik pengelasan yang menggunakan arus listrik untuk melelehkan logam yang akan disambung. Dalam proses ini, arus tinggi listrik menciptakan busur nyala panas yang dapat mencapai suhu tinggi sekitar 6300 Celcius. Busur nyala ini menyebabkan logam pada benda kerja dan elektroda meleleh, dan logam cair tersebut menyatu membentuk sambungan las. Las busur manual adalah metode yang paling sering digunakan dalam berbagai posisi dan cocok untuk pekerjaan di bengkel atau di lapangan. Pada gambar samping merupakan contoh proses las menggunakan metode las busur. Berikutnya ada las gas. Las gas adalah proses penyambungan kedua logam pengelasan yang menggunakan gas-gas tertentu sebagai bahan bakar. Prosesnya adalah membakar bahan bakar yang telah dibakar gas dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Bahan bakar untuk las gas menggunakan gas asetilena, propana, atau hidrogen. Pada gambar di samping merupakan contoh proses pengelasan menggunakan sistem las gas, yang dimana ada dua tabung ini yang berisikan gas hidrogen atau gas asetilena propana. Berikutnya, gas listrik. Gas listrik adalah proses pengelasan yang memanfaatkan sumber panas dari energi listrik. Ketika terhubung dengan listrik, energi diterima mesin las dan diubah menjadi energi panas. Saat kutub elektroda dan benda yang akan dilas bertemu, terjadilah pertukaran ion yang menimbulkan terjadinya busur listrik. Dan pada gambar di samping merupakan contoh pengelasan menggunakan las listrik. Dan pada sistem pengelasan las listrik dan las busur itu hampir sama. Berikutnya ada las termit. Las termit adalah pengelasan antara dua batang rel melalui suatu reaksi kimia dengan menggunakan termit atau dioksida dengan bubuk aluminium. Reaksinya seperti berikut: Fe2O3 plus 2Al menjadi 2Fe plus Al2O3 plus 850 kJ. Hasil reaksi tersebut berupa besi ditambah dengan kerak Al2O3 serta panas yang terjadi cukup untuk mencairkan besi yang berada di sekitar rel, yang pada gilirannya akan memandukan besi hasil reaksi dengan rel. Dan gambar di samping
merupakan contoh pengalasan termik yang dilakukan di rel. Berikutnya adalah sinar elektron. Sinar elektron adalah proses pengelasan fusi di mana sinar elektron berkecepatan tinggi diterapkan pada dua bahan yang akan disambung. Benda kerja melelehkan dan mengalir bersama saat energi kinetik elektron diubah menjadi panas saat tumbukan. Proses ini biasanya dilakukan dalam ruang hampa udara untuk mencegah kontaminasi dan oksidasi logam. Kelas elektron digunakan untuk pengelasan presisi dalam aplikasi seperti kendaraan, otomotif, dan nuklir. Dan gambar samping merupakan alat kelas sinar elektron. Berikutnya adalah busur plasma. Busur plasma adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda, tungsten, dan gas ionisasi seperti argon untuk menciptakan busur plasma yang sangat panas. Busur ini melelehkan logam dasar dan bahan pengisi untuk menciptakan sambungan las yang kuat. Metode ini sering digunakan untuk bahan yang lebih tipis dan logam yang sulit untuk digas seperti titanium dan nikel. Dan gambar di samping merupakan contoh gambar proses las menggunakan busur plasma. Berikutnya, sambungan keling. Sambungan keling merupakan jenis sambungan tetap yang digunakan untuk penyambungan plat dengan batang profil. Pada sambungan keling digunakan paku keling untuk penyambungnya. Paku keling dibuat dari pabrik dengan konstruksi kepala terpasang yang dilontak. Fungsi sambungan dengan paku keling yaitu sebagai sambungan kekuatan pada konstruksi logam ringan dan baja. Contoh sambungan ini adalah untuk konstruksi bertingkat, konstruksi pesawat angkat, dan konstruksi dari jembatan. Berikutnya ada sambungan ulir. Sambungan ulir merupakan salah satu jenis sambungan yang menerapkan prinsip kerja ulir untuk menyambungkan antara komponen mesin dan konstruksi. Sambungan ulir termasuk ke dalam jenis sambungan semi permanen, yaitu dapat dibongkar pasang tanpa merusak sambungan tersebut. Sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yaitu more dan load. Dan cukup dari saya video kali ini tentang pemaparan materi sambungan pada mata kuliah rekayasa kendaraan bermotor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.